Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abuya Official, di mana Abuya saat ini berada di kantor pengelolaan dan keuangan daerah bersama kepala badan, bersama kepala badan akan seputar APBD Kabupaten Pamekasan yang kemarin sempat menjadi wacana publik lantaran adanya itu Pak, ada kampanye paslon. Jadi disebutkan, disampaikan dan menjadi wacana seputar APBD Kabupaten Pamekasan, bahwa APBD Kabupaten Pamekasan kecil. Lah, untuk mengetahui APBD jumlahnya 2024 berapa dan jumlah dari APBD tersebut direalisasikan ke OPD nominalnya berapa saja, kita tanyakan langsung kepada Bapak Kaban tentunya. Dan saya sampaikan, Bapak Kaban ini biar mengenalkan saja langsung kepada publik siapa dan seperti apa. Monggo Pak, sampaikan dulu kepada publik. Terima kasih dari tim Abuya Official. Ya. Saya Sahrul Munir, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih sudah diundang Mbak Buya Official untuk wawancara pada siang hari ini. Siap. Nah, terkait dengan APBD Kabupaten Pamekasan khususnya di tahun 2024, bahwa memang APBD itu kita itu sangat tidak ideal. Sangat tidak idealnya itu dilihat dari kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskalnya. Jadi kapasitas fiskalnya terbatas, kebutuhan fiskalnya maksimal. Sehingga ini saya sebut tidak ideal, kurang ideal, karena memang kebutuhan yang dibutuhkan untuk pembangunan Pamekasan ini terlalu besar, sementara kemampuan keuangan daerah cukup terbatas. Sehingga diperlukan namanya KUA PPAS, jadi kebijakan umum anggaran dan plafon plafon sementara. Jadi itu yang menjadi acuan kita untuk ke depan. Tahun 2024 ini APBD kita di angka 2,2 triliun. 2,2 ya. Yang didapat dari pendapatan sebesar kira-kira 2 triliun berapa, tambah dengan pembiayaan nantinya, karena ada silpa tahun lalu sebesar 63. Kan biasa kita yang mengerjakan silpa ini, karena tahun lalu dianggarkan lagi di tahun 2024 ini. Anggaran itu begitu besar karena memang di tahun 2024 ini ada momen pilkada. Jadi ada biaya pilkada yang harus dikeluarkan oleh Pemda untuk hibah ke KPU, Bawaslu, dan pengamanan baik Polres maupun ke Kodim untuk biaya pelaksanaan pemilu. Jadi cukup besar karena ada dana cadangan yang dicadangkan sebesar 50 miliar itu dikumpulkan setiap tahun, itu dikeluarkan pada posisi APBD 2024 ini. Artinya kalau pada tahun sebelumnya tidak nyampe 2T begitu. Ya, nyampe 2T tapi hampir. tidak lebih sampai 222 itu. Karena kemampuan anggaran setelah kami hitung di tahun 2025 ini kira-kira 2 triliun 84 miliar. Itu kemampuan kapasitas fiskal kita. Harus membiayai, ya disesuaikan dengan kemampuan kita untuk membiayai belanja-belanja yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di Kabupaten Pamekasan ini. Itulah secara umum APBD kita, yaitu di 2024 itu 2,2 triliun. Dari, mohon maaf Pak, dari 2,2 itu tersebar di OPD mana saja dan nominalnya berapa saja Pak? Kalau secara nominal per OPD bisa dilihat, nanti saya kasih gambarannya ya. Siap. Terkait dengan itu. Yang penting ini secara proporsional. Misalnya dinas-dinas yang besar seperti dinas pendidikan, karena memang anggaran pendidikan itu cukup dominan, minimal di undang-undang itu minimal 20%, tapi di Pamekasan sudah melebihi 20%. Terus anggaran kesehatan yang juga tinggi. Yang paling tinggi yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang besar. Itu yang menjadi prioritas dari pembangunan di Kabupaten Pamekasan, yang biasa sama dengan program nasional lah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang menjadi
titik berat. Tapi di selain itu ada ada kegiatan-kegiatan yang memang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, seperti misalnya pengentasan kemiskinan, stunting, inflasi. Itu menjadi domain kita untuk menganggarkan belanja-belanja itu dalam mendukung pengentasan kemiskinan, jadi pengentasan stunting dan pengendalian inflasi itu. Iya, tapi kan benar juga kan di 2024 ini untuk pembangunan infrastruktur yang larinya ke OPD ke PU begitu kan. Ini terjadi pemangkasan, benar itu, Pak? Memang di tahun 2024 itu ada pemangkasan di hampir semua dinas, termasuk dinas PU. Karena kita di tahun 2024 itu di awal menganggarkan silpa terlalu tinggi. Jadi di sekitar 260 miliaran, tapi kenyataannya setelah APBD diperiksa oleh BPK, diaudit oleh BPK, ternyata silpanya hanya 63 miliar. Berarti terjadi di seluruh OPD? OPD ya, OPD. Iya. Jadi ada rasionalisasi anggaran lah gitu. Iya, Pak. Ini kan seputar APBD yang kemudian disebarluaskan ke OPD kan tidak mungkin disampaikan di sekarang karena, gitu kan, karena ada 40 sekitar OPD, Pak. Iya, terlalu panjang kan begitu kan untuk merincikan. Tetapi ini ada juga yang insya Allah tidak kalah pentingnya dari perincian APBD. Ini kan di 2024 kan terjadi defisit kan begitu kan. Oh ya. Ya, terjadi defisit. Tetapi lagi-lagi ini kalau terjadi defisit di akhir 2024 ini kan juga terjadi juga penumpukan anggaran, Pak. Terjadi penumpukan anggaran kan banyak lelang-lelang yang tidak kan. Artinya pekerjaan proyek di PAK ini kan tidak ada kan sekarang kan. Ya. Berarti kan terjadi penumpukan. Nah, kalau terjadi defisit biasanya kan tidak terjadi penumpukan, Pak. Ini kok bisa crash seperti ini, Pak? Lagi gini, defisit itu diperbolehkan dari regulasi. Selama defisit itu ditutupi dari apa? Apakah dari pinjaman, apakah dari penjualan aset, ataukah dari silpa. Yang kita ini defisit kan ditutupi dengan silpa sisa tahun lalu sebesar 63 yang saya sebutkan tadi. Jadi boleh, karena untuk menutupi defisitnya, makanya dulu defisitnya kan silpanya 266 miliar. Tapi setelah kenyataannya 63 miliar toh. Sehingga menyesuaikan tadi ngepras beberapa program kegiatan di OPD toh. Sehingga silpanya sebesar defisitnya sebesar silpa yang dianggarkan pada tahun 2024. Tadi boleh menganggarkan sisa tahun lalu untuk menutupi defisit itu kan. Terkait dengan program kegiatan yang PAK, ini memang PAK ini sebenarnya sudah sesuai dengan jadwal. Namun demikian, karena di PAK sebenarnya tidak boleh menganggarkan anggaran fisik. Karena mengingat waktu yang waktu yang tersedia kemungkinan tidak cukup. Untuk fisik, karena mulai di perencanaan, terus pelelangan, itu tidak akan mungkin diselesaikan di PAK. Sehingga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang di PAK ini tidak tergelar pada tahun 2024 ini, sehingga dijadwal ulang pada tahun 2025 nantinya. Bukan adanya lelang gagal ini bukan kesengajaan untuk kemudian menutupi yang defisit? Bukan. Jadi karena sisi waktu yang tidak memungkinkan untuk selesai kan, dari sisi perencanaan, terus pelelangan sama pelaksanaan itu tidak memungkinkan. Siap. Terus kita ini kan barusan yang APBD, PAD, karena sangat berhubungan dan sangat erat sekali dengan APBD begitu kan. Adanya APBD itu kan karena adanya PAD kan gitu. Kalau udah ada PAD kan tidak mungkin ada APBD kan begitu kan, Pak. Lah, APBD Kabupaten Pamekasan paling besar, Pak, didapatkan dari apa itu, Pak? Baik. PAD-nya itu memang kita tidak ideal, itu di sisi lain adalah ketergantungan kita terhadap pemerintah pusat berupa dana perimbangan toh. Karena PAD kita baru sekitar 17% menopang dari seluruh penerimaan daerah di Kabupaten Pamekasan. Jadi salah satunya PAD yang mungkin di 2024 ini kira-kira 216 miliar. Dari total 2,2 itu PAD-nya kira 216 miliar. Itu didapat dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dari itu yang besar adalah dari pajak daerah sekitar 55 miliar rupiah. Dari pajak berarti ya? Pajak. Ya, yang tinggi adalah dari BLUT, Pak, dari rumah sakit sebenarnya, dari lain-lain PAD ini. Tapi kan rumah sakit ini hanya proses penganggarannya dipakai sendiri oleh rumah sakit, tidak boleh masuk ke Iya, artinya berdiri sendiri kan sendiri, begitu kan? hanya dicatat menjadi PAD. Jadi sekitar 200 miliar itu adalah pendapatan rumah sakit dan puskesmas. Tadi 216 itu. Iya, dari ini kan arti paling tinggi berarti dari BLOD kan ya? BLOD ya. Paling ya. tinggi. Hampir 250-an dari BLOD. Iya, setelah itu pajak gitu pajak, ya. ya. Setelah itu pajak. Retribusi. Terus retribusi ini yang biasa, Pak, apa dapat dikatakan terkendala untuk peningkatan PAD sendiri itu di retribusi bagian apa, Pak? Makasih ya. Retribusi ini kan ada banyak retribusi. Yang paling besar ini kan retribusi pelayanan pasar. Sementara di tahun 2024 ini pasar yang di Kolpajung itu tidak beroperasi karena direhab, sehingga mempengaruhi jumlah retribusi yang didapat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Semoga setelah ini sudah dipungut lagi, mungkin sudah dipungut lagi karcisnya di pasar yang baru ini, sehingga bisa menambah pendapatan retribusi pasar di tahun ini. Yang juga retribusi yang cukup tinggi adalah sewa lapangan Gelora Pembelingan. Pak Buya tahu di tahun 2024 ini hampir tidak ada pertandingan di